Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Sebuah kisah yang berjudul Teror Kuyang Samarinda. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pus, Bu, kamu di mana, Bu? Seorang wanita bernama Wati memanggil-manggil kucing kesayangannya yang menghilang entah kemana. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 23:12 malam. Terdengar suara berisik di balik semak-semak. Sepertinya di sanalah kucing yang dicari Wati berada. Tanpa curiga tentang apapun, Wati segera menghampiri semak-semak untuk menjemput kucing kesayangannya. Suara dari balik semak-semak itu semakin aneh, seperti suara mengerang dan mengecap. Wati pun segera mengarahkan senter yang dibawa ke sumber suara. Dia sontak terkejut dan membeku. Ada sesosok kepala dengan organ-organ berkelantungan menempel di lehernya. Ususnya terburai berwarna merah dengan lendir basah yang masih menetes. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya melotot marah. Mulutnya penuh dengan darah segar. Sebagian tetesan darah mengalir di dagunya, menetes ke tanah. Bau anyir yang menyengat menyeruak dari sosok itu. Di tanah ada seonggok daging yang tidak berbentuk. Sepertinya sudah tercabik-cabik oleh mulut makhluk yang bernama Kuyang itu. Sosok Kuyang itu seketika membumbung tinggi seperti siap menyerang Wati. Untung saja Wati yang sempat membeku itu mendapatkan kekuatan kembali. Dia pun berusaha lari menyelamatkan diri. "Kuyang, tolong, ada Kuyang!" Terdengar pekikan melengking Wati memecah kesunyian malam di daerah yang dinamakan Samarinda seberang itu. Kuyang tadi melesat cepat di udara, seolah takut ada orang lain lagi yang melihat sosoknya sedang beraksi di malam yang sepi itu. Sosok itu pun menerobos pepohonan untuk menyamarkan diri. Para warga yang ada di sekitar situ segera berlarian keluar rumah. Beberapa dari mereka segera mengarahkan kamera ponsel. Siapa tahu bisa merekam penampakan sosok Kuyang yang legendaris itu. "Ada apa ini, Wati?" tanya salah seorang warga. "Ada Kuyang, aku lihat sewaktu mencari kucingku yang hilang entah kemana," terang Wati. Para warga segera berpencar untuk mencari sosok Kuyang yang dimaksud. Karena kejadiannya baru saja, tentu makhluk itu tidak akan bisa kabur terlalu jauh. "Itu di pohon ada yang gerak-gerak," teriak salah seorang warga sambil mengarahkan kamera ponselnya ke pohon yang tidak jauh dari rumah Wati. "Jangan-jangan usus Kuyang itu terkait ranting pohon, makanya dia tidak bisa kabur lagi," celetuk salah seorang warga. "Cepat, kepung pohon itu. Jangan biarkan Kuyang yang meneror tempat kita ini kabur begitu saja," teriak seorang laki-laki tua. Para warga pun mulai mengepung pohon yang mencurigakan itu. Bahkan ada salah seorang warga yang sudah membawa senapan angin dan mengarahkan moncong senapan itu ke atas pohon. Pohon yang rimbun itu masih bergerak-gerak. Sepertinya memang ada sesuatu yang bersembunyi di antara rimbunnya dedaunan. Pria tua yang tadi segera mengambil sebilah bambu panjang lalu menusuk-nusuk rimbun dedaunan yang bergerak-gerak itu. "Meow!" Terdengar teriakan seekor kucing dari rimbun dedaunan itu. Sosok hewan berbulu itu pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengeong-ngeong ketakutan. "Sial, ternyata cuma kucing," gerutu pria tua tadi. "Itu dia kucingku," seru Wati yang mulai kehebohan atas sosok penampakan Kuyang tadi. Walau tidak berhasil menangkap sosok Kuyang yang dimaksud, tapi para warga percaya kalau tadi memang ada sosok Kuyang yang berkeliaran di sekitar situ. Bahkan salah satu kamera ponsel milik warga sempat merekam sesosok makhluk aneh yang melesat menembus rimbunnya pepohonan. Para warga pun membubarkan diri. Percuma juga sosok yang diduga Kuyang itu dikejar karena jejaknya saja sudah tidak kelihatan lagi. Setelah mendapatkan kucingnya kembali, wanita itu pun cepat-cepat masuk ke rumahnya. Dia merasa tidak salah lihat. Memang yang dilihatnya di atap rumahnya tadi adalah sosok kepala dengan organ-organ dalam tubuhnya yang menggantung. Dadanya terasa berdetak keras, tangannya dingin dan gemetar.
Itu kan yang namanya kuyang. Sementara di tempat lain, tepatnya di sebuah kebun yang telah dipagari sekelilingnya, sosok kepala dengan organ yang menggantung itu melayang di atas sana dan perlahan bergerak turun. Di bawah pohon nangka, terlihat seonggok tubuh tanpa kepala dengan leher dipenuhi darah. Sosok kepala itu pun turun dan mulai memasuki raga yang ia tinggalkan di situ. Penyatuan itu cukup sulit dan menimbulkan kesakitan tersendiri bagi sosok kuyang saat organ-organnya itu mencari tempat yang pas di dalam tubuhnya. Organ-organ yang sensitif itu harus tergesek dan itu sangat menyakitkan. Tapi bagaimana lagi? Dia juga harus mencari makan untuk memenuhi rasa lapar dan daganya. Sial, mengapa aku bisa sampai ketahuan? Padahal aku sudah berhati-hati. Gerutu sosok kuyang yang sekarang sudah berubah lagi menjadi manusia itu. Tapi untung saja aku sempat memakan ari-ari bayi yang aku curi itu. Wanita penganut ilmu kuyang itu pun segera pergi meninggalkan kebun. Tidak lupa dia memasang lagi rantai untuk menggembok pintu kebun itu. Memang setiap dia berubah menjadi kuyang, wanita itu selalu meninggalkan raganya di dalam kebun yang dikelilingi pagar. Dia yakin tidak ada seorang pun yang akan datang ke sana karena dia sendiri yang memegang kunci gembok pintu kebun itu. Esok paginya, video penampakan kuyang yang direkam semalam itu mulai beredar, sampai-sampai menjadi viral. Sayangnya yang terlihat hanya sekelebat sosok aneh saja yang terlihat menembus pepohonan. Terjadi perdebatan di dunia maya dari orang-orang yang sudah menyaksikan video viral itu. Ada yang menganggap itu hanya rekayasa, tapi ada juga yang meyakini kebenarannya. Apalagi tempat kejadiannya ada di kota Samarinda yang terletak di Pulau Kalimantan. Yang jadi pertanyaan di sini, mengapa ada kuyang yang berani berkeliaran di kota? Bukankah biasanya dia berkeliaran di kampung-kampung terpencil atau yang letaknya di pinggiran hutan? Ada-ada saja, untuk apa juga kuyang berkeliaran di kota? Komentar Darto yang sedang membuka media sosial dan menemukan video penampakan kuyang yang viral semalam. Ada apa mas? Kok pagi-pagi sudah heboh sendiri? Tegur Mayang sambil membawakan secangkir teh dan sepiring pisang goreng untuk pria itu. Ini, semalam ada penampakan kuyang tidak jauh dari sini. Videonya sampai viral di medsos. Tapi penampakannya tidak jelas. Hanya terlihat sosok aneh yang menembus pepohonan. Bisa saja kan itu layang-layang atau bahkan drone. Biasalah zaman sekarang, orang-orang sibuk membuat konten rekayasa. Darto menjelaskan. Bagaimana kalau penampakan itu benar-benar kuyang mas? Memangnya kamu tidak takut dengan kuyang? Tanya Mayang sambil duduk di meja makan bersama Darto. Untuk apa aku takut dengan kuyang? Dia kan sebenarnya hanya manusia yang menganut ilmu hitam saja. Lagi pula, konon katanya kuyang itu berwajah cantik dan awet muda karena ilmunya itu. Mengapa tidak sekalian saja aku pacari dia? Canda Darto sambil tertawa terkekeh. Kamu yakin mau pacaran sama kuyang mas? Memangnya tidak takut kalau lagi asik-asik pacaran tiba-tiba kepalanya terlepas dari tubuh? Tanya Mayang sambil menatap Darto dengan serius. Memangnya kenapa Mayang? Apa kamu cemburu kalau aku pacaran sama kuyang? Tenang saja, di mata aku tetap kamu yang paling cantik. Goda Darto sambil mencolek dagu Mayang. Ah mas ini gombal. Ingat istrimu di rumah mas. Kan dia sedang hamil tua. Memangnya kamu tidak mau pulang untuk menemui istrimu? Sampai kapan kamu membohonginya dengan alasan sedang bekerja pada proyek di IKN? Padahal kan proyekmu di sana sudah selesai seminggu yang lalu. Mayang bertanya dengan serius. Ternyata dia hanyalah wanita selingkuhan dari Darto yang sudah memiliki istri itu. Percuma juga aku pulang menemui istriku. Dia tidak bisa diapa-apain. Bagaimana aku bisa menyalurkan nafsuku sementara dia tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan takut keguguran? Keluh Darto. Ya sudah mas, terserah kamu saja. Aku siap kok memuaskan nafsumu. Yang penting duitnya lancar. Balas Mayang dengan suara manja. Kalau begitu, ayo kita masuk kamar lagi. Semalam rasanya aku pingsan sehabis bercinta denganmu. Benar-benar aneh, padahal baru satu ronde. Darto pun mengajak Mayang untuk masuk ke kamar. Saat hendak melucuti pakaian Mayang, Darto merasa penasaran dengan kalung coker hitam yang selalu melilit rapat di leher wanita cantik itu. Seperti ada yang sengaja ditutupi di balik kalung itu. Mengapa kamu selalu memakai kalung yang menutupi lehermu itu, Mayang? Tanya Darto sambil menatap Mayang dengan curiga. Memangnya kenapa, Mas? Aku sudah terbiasa memakai kalung ini. Memang ini menjadi ciri khas dari penampilanku. Mayang beralasan.
Konon katanya wanita yang menganut ilmu kuyang akan memiliki bekas melingkar di lehernya. Itu karena kepalanya terlepas dari badan. Makanya ada bekas seperti itu, ujar Darto yang tidak menyurutkan tatapan curiganya ke Mayang. Maksudnya kamu sedang mencurigaiku kalau aku ini penganut ilmu kuyang, Mas? Tega sekali kamu berpikiran seperti itu tentangku, balas Mayang dengan wajah sedih. Ya kalau curiga boleh dong, meski aku sendiri tidak mempercayai adanya kuyang berkeliaran di kota ini. Darto benar-benar semakin penasaran dengan sesuatu yang tersembunyi di balik kalung coker itu. Baiklah kalau kamu curiga padaku akan tunjukkan apa yang ada di balik kalung ini. Mayang menghela nafas berat sambil mencoba melepaskan pengait kalungnya itu. Kalung coker yang melingkar ketat di leher Mayang itu pun terlepas. Ternyata sama sekali tidak ada bekas melingkar di lehernya. Setelah memastikan Darto sudah melihat semua itu, Mayang pun memasang kembali kalungnya. Sekarang kamu percaya kan kalau aku ini bukan penganut ilmu kuyang? Mayang cemberut. Aku percaya. Jangan marah dong. Ayo, kita mulai saja permainannya. Darto merebahkan tubuh Mayang di atas ranjang dan mereka pun melakukan hubungan terlarang di sana. Sementara hanya beberapa kilometer dari tempat itu, di tepi sungai Mahakam, seorang wanita berusia 25 tahun bernama Darcy sedang melamun sambil menatap ke tengah sungai. Wajahnya pucat, matanya pun sembab. Ia sedang hamil 9 bulan dan semalam mengalami pendarahan. Untung saja pendarahan itu hanya sebentar dan tidak berakibat fatal. Tapi rencananya hari ini Darcy akan memeriksakan lagi kandungannya itu, yang membuatnya sedih karena suaminya tidak ada di saat Darcy membutuhkannya. Meskipun Darcy saat ini sedang hamil besar, tapi dia hanya sendirian saja di rumah. Suaminya sedang bekerja pada sebuah proyek di IKN. Jadi hanya bisa pulang seminggu sekali untuk menemui Darcy. Ya, suaminya adalah Darto yang saat ini berada di rumah selingkuhannya yang bernama Mayang. Parahnya lagi, di antara rumah Mayang dengan rumah tempat Darto dan Darcy tinggal itu terletak di kota yang sama dan jaraknya tidak begitu jauh. Setiap malam Darcy selalu diliputi kegelisahan dan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Darcy merasa seperti ada yang mengawasinya. Apalagi rumahnya persis berada di pinggir sungai Mahakam dengan bentuk rumah panggung yang ada kolongnya. Kamu sedang apa di sini, Darcy? Tanya tetangganya yang bernama Busri sambil menepuk pundak Darcy. Darcy pun menolehkan wajah ke arah sumber suara yang berada di belakang punggungnya. Aku sering bermimpi buruk dan malam tadi aku merasa ada sesuatu di bawah kolong rumah, seperti ada bunyi mulut mengecap, ungkap Darcy. Jangan-jangan itu kuyang, lontar Busri. Jangan bercanda, Bu. Darcy langsung melotot ngeri. Aku tidak bercanda, Darcy. Perempuan hamil sepertimu jelas paling disukai oleh makhluk itu. Dulu ada juga yang jadi korban. Perut buntingnya tiba-tiba mengempis dan saat diperiksa, calon bayinya sudah hilang dari dalam kandungan. Busri bercerita dengan sangat antusias. Darcy terdiam. Rasa takut dan ngeri karena cerita itu kini mulai mengusik hatinya. Busri, ada-ada saja. Mana mungkin ada kuyang di kota seperti ini? Darcy hanya tersenyum karena menganggap kalau Busri hanya melebih-lebihkan cerita. Loh, memangnya kamu tidak tahu kalau semalam ada teror kuyang di daerah Samarinda seberang ini juga loh, Darcy. Jaraknya hanya beberapa kilometer dari sini. Itu video penampakannya juga viral di media sosial, ungkap Busri. Oh, aku belum ada pegang HP pagi ini, Bu. Sri menanggapi dengan wajah tegang. Makanya kamu hati-hati, Darcy. Jangan lupa selalu bawa duri landak kemanapun kamu pergi. Konon katanya kuyang itu takut dengan benda itu, Bu Sri mengingatkan. Ya sudah kalau begitu, Bu. Aku mau pulang dulu ke rumah. Mau mencari di mana duri landak aku taruh. Sekalian mau pergi juga periksa kandungan. Darcy pun cepat-cepat berpamitan. Memang saat ini dia tidak membawa duri landak yang dimaksud. Padahal teror kuyang sekarang sedang marak-maraknya. Apalagi dia yang sedang hamil tua itu merupakan incaran yang sangat empuk bagi sosok kuyang. Malam harinya Darto pulang ke rumah. Memang ini sudah jadwalnya pulang seperti biasa sewaktu dia masih bekerja di proyek yang ada di IKN. Hanya saja Darto sekarang berbohong dengan mengatakan masih bekerja di proyek itu. Padahal sudah selesai semenjak seminggu yang lalu. Hari-harinya kini malah ia habiskan bersama Mayang, selingkuhannya. Darcy tentu saja senang karena suaminya pulang untuk menemani di tengah-tengah teror kuyang yang melanda belakangan ini.
Bagaimana calon anak kita, sayang? Tanya Darto sambil mengelus-ngelus perut Darsi. Kata bidan yang memeriksaku, aku baik-baik saja, Mas. Hanya saja semalam aku sempat mengalami pendarahan, tapi itu ternyata tidak berbahaya, lapor Darsi. Oh, syukurlah kalau begitu. Darto menghela nafas lega. Biar bagaimanapun juga ini anak pertamanya bersama dengan Darsi. Tentu saja Darto tidak ingin terjadi apa-apa dengan calon buah hatinya itu. Tapi Mas, semalam aku merasa ada suara aneh di bawah kolong rumah kita, seperti suara mulut sedang mengecap. Memang semalam aku mencuci celana dalam yang terkena pendarahan itu di kamar mandi. Airnya memang langsung masuk ke kolong rumah. Nah, aku dengar suara itu ada di bawah kolong kamar mandi. Aku takutnya kalau itu adalah kuyang yang sedang mencicipi darahku. Darsi bercerita dengan wajah cemas. Benarkah itu, Darsi? Makanya kamu jangan melakukan hal-hal aneh di malam hari, apalagi mencuci celana dalam yang terkena darah. Jangan lupa juga selalu membawa duri landak kemanapun kamu pergi, walaupun hanya di dalam rumah. Darto jadi ikut cemas, walaupun dia tidak terlalu percaya dengan adanya kuyang yang meneror kota itu. Tapi Darto merasa harus waspada dan melindungi calon bayinya. Iya Mas, aku tidak akan mengulanginya lagi. Apakah kamu sudah makan? Tanya Darsi dengan nada lembut. Sudah tadi di jalan, jawab Darto singkat. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja Mas. Pasti kamu lelah menempuh perjalanan dari IKN ke sini dengan sepeda motor, ujar Darsi. Malam ini Darto tidur seranjang dengan Darsi. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mengajak istrinya itu berhubungan suami istri. Darto sudah merasa puas melakukannya dengan Mayang sebelum pulang kembali ke rumahnya itu. Di luar mulai terdengar suara-suara aneh. Darsi terbangun oleh suara gesekan di atap. Ia mengguncang suaminya. Darto, apa kamu dengar suara itu, Mas? Tanya Darsi. Darto menajamkan telinganya untuk mendengarkan lebih seksama. Paling juga kucing. Tapi aku kok tiba-tiba merinding ya, Mas? Darsi bergidik ngeri. Darto bangkit dari ranjang lalu membuka jendela dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa. Tapi hawa dingin merayap masuk melalui celah dinding papan rumah mereka. Darto pun memutuskan keluar rumah dengan membawa senter dan parang. Ia menelusuri sekitar tapi tidak menemukan apapun. Sampai akhirnya ia merasakan ada air yang menetes ke wajahnya. Darto menyekat tetesan air itu dan melihatnya ternyata berwarna merah pekat. Dengan jantung berdegup kencang, dia pun pelan-pelan menengadahkan wajahnya untuk melihat apa yang ada di atas kepalanya. Tidak salah lagi, Darto melihat jeroan menjuntai tepat beberapa meter di atas kepalanya. Entah mengapa organ-organ itu terlihat berlumuran darah sehingga menetes mengenai kepala dan wajah Darto. Baunya benar-benar sangat amis. Terdengar suara cekikikan dari wajah pucat yang ditutup oleh rambut panjang acak-acakan. Darto tidak bisa melihat jelas bagaimana wajah dari sosok kuyang itu, tapi dia membayangkan kalau wajahnya pasti sangat jelek dan mengerikan. Sekarang Darto hanya bisa berlari tunggang langgang, memasuki rumah dan mengunci semua pintu serta jendela. Ada kuyang di atas kepalaku tadi, ujar Darto dengan wajah pucat dan nafas ternganga. Mendengar itu Darsi menggigil ketakutan sambil menutupi perut besarnya dengan bantal. Besok kita harus menemui orang pintar, Mas. Sudah 2 hari berturut-turut aku diganggu oleh sosok kuyang itu, lirih Darsi dengan wajah ketakutan. Keesokan harinya Darto dan Darsi mendatangi rumah seseorang yang dikenal sebagai orang pintar. Kabarnya dia bisa menangani hal-hal gaib. Pria yang bernama Kai Jumri itu mendengarkan dengan seksama. Istilah Kai di Kalimantan biasanya dipakai sebagai pengganti panggilan kakek atau mbah. Setelah hening sejenak, Kai Jumri berkata, "Kalau benar itu kuyang, kalian harus bersiap. Dia tidak mudah dikalahkan, tapi bisa dicegah." "Apa yang harus kami lakukan, Kai?" tanya Darto cemas. "Kuyang adalah manusia yang menuntut ilmu hitam agar bisa tetap cantik dan awet muda. Dia bisa memisahkan kepala dan isi perutnya dari tubuh. Saat malam, dia akan terbang mencari makan. Kuyang sangat menyukai bayi dan ibu hamil. Dia juga menyukai wanita yang sedang datang bulan karena darah kotornya adalah santapan lezat bagi kuyang. Karena istrimu sedang hamil tua, kuyang itu sepertinya mengincar bayi kalian yang sebentar lagi akan dilahirkan." Kai Jumri menjelaskan. Ia kemudian memberi mereka sebuah kantong segi 4 yang terbuat dari kain hitam. Isinya adalah bawang merah dan bawang putih, cermin kecil, gunting kecil, rumput jeringau,
duri landak, dan icuk. Benda-benda itu memang dipercaya masyarakat sebagai benda yang ditakuti oleh Kuyang. Bawa kantong ini kemanapun istrimu pergi. Kalau tidur, letakkan di bawah bantal. Kalau bertemu dengan Kuyang, lemparkan saja benda-benda ini ke arahnya, lanjut Kai Jumri. Darsi segera mengambil kantong itu dan memegangnya erat-erat. Dia percaya kalau benda-benda di dalam kantong itu bisa melindunginya dari Kuyang. Ada hal penting yang harus kalian tahu. Kuyang itu mungkin berasal dari sekitar sini. Ingat Darsi, jangan biarkan orang lain menyentuh perutmu meskipun itu orang yang kau kenal, desak Kiai Jumri sebelum mempersilahkan Darsi dan Darto meninggalkan rumahnya. Sayangnya hanya semalam saja Darto menemani Darsi di rumah. Hari ini juga dia akan kembali ke IKN. Begitulah yang diakui Darto di hadapan Darsi istrinya. Padahal dia sebenarnya akan kembali ke rumah Mayang, selingkuhannya. Kapan proyekmu di IKN selesai, Mas? Aku takut kalau terus kamu tinggal sendirian di rumah. Bukannya seharusnya kontrak kerjamu sudah berakhir seminggu yang lalu. Darsi meluapkan unek-uneknya. Dia ingat betul isi kontrak yang ditunjukkan oleh Darto saat memutuskan untuk bekerja pada proyek di IKN. Iya, seharusnya pekerjaanku sudah selesai seminggu yang lalu. Tapi namanya proyek pasti ada kendala teknis. Aku harus menyelesaikan itu semua. Tapi tenang saja, aku juga mendapatkan upah tambahan untuk itu. Kan lumayan buat calon bayi kita nanti. Darto beralasan. Apa gunanya uang kalau kamu tidak ada di sisiku, Mas? Aku sangat ketakutan. Terorku yang itu benar-benar nyata adanya. Apalagi sebentar lagi aku akan melahirkan. Bagaimana kalau tidak ada kamu di sisiku? Darsi menghela nafas berat. Iya sayang, aku usahakan menyelesaikan tugasku di sana secepatnya. Jadi aku bisa fokus menemanimu di sini. Kalau perlu, aku bicara langsung ke atasanku agar segera mengakhiri kontrak kerja itu. Tidak apa-apa kalau aku tidak mendapatkan uang tambahan. Yang penting aku bisa menemanimu di sini sampai melahirkan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Darto berpamitan dan mulai melajukan motornya meninggalkan rumah itu. Tentu saja dia tidak kembali ke IKN, melainkan pergi ke rumah Mayang selingkuhannya yang hanya berjarak beberapa kilometer dari rumahnya. Di rumahnya Mayang sudah menyambut Darto dengan pakaian minim. Dia merasa beruntung karena Darto lebih banyak menghabiskan waktu dengannya daripada dengan Darsi. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu, Mayang, ujar Darto dengan wajah yang serius. Memangnya ada apa, Mas? Tanya Mayang sambil memijat-mijat pundak Darto, tapi Darto segera menepisnya. Kita harus mengakhiri hubungan terlarang ini, Mayang. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi akan punya anak. Aku ingin fokus pada keluargaku saja. Aku merasa bersalah sudah membohongi Darsi selama ini. Padahal dia selalu diliputi ketakutan saat berada di rumah sendirian. Belakangan ini ada Kuyang yang meneror istriku itu. Darto membuat keputusan besar. Dia tidak ingin lagi berselingkuh dengan Mayang, bukan karena bosan, tapi karena sudah merasa bersalah dengan Darsi dan calon bayi yang sedang dikandung istrinya itu. Tapi apa kurangnya aku, Mas? Bukankah katamu aku lebih cantik dan lebih seksi daripada istrimu itu? Mengapa kamu tetap saja memilih dia dan bukan memilih aku? Protes Mayang dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak ada kurangnya, Mayang. Kamu memang lebih cantik dan lebih seksi daripada istriku. Tapi aku masih mencintai Darsi dan calon anak kami. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka. Sementara denganmu, aku hanya bermain-main saja. Darto berkata dengan jujur. Memang dia dulu tergoda dengan kecantikan ragawi Mayang. Tapi meskipun begitu, dalam hatinya tetap saja mencintai Darsi istrinya. Mana mungkin Darto mencintai wanita yang suka merebut suami orang. Meskipun dia sendiri bajingan, tapi dia merasa bersyukur memiliki istri yang baik dan setia seperti Darsi. Kamu jahat, Mas. Tega sekali kamu mempermainkan perasaanku. Aku pikir kamu mencintaiku, tapi ternyata kamu hanya menganggapmu sebagai mainan saja. Amuk Mayang yang tidak terima. Maafkan aku, Mayang. Keputusan ini harus kuambil karena kita tidak bisa terus-menerus begini. Aku harap kamu nanti benar-benar menemukan pria yang bisa mencintaimu dengan tulus. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah ini kita jangan berhubungan lagi. Setelah berkata seperti itu, Darto pun cepat-cepat pergi meninggalkan rumah Mayang itu. Dia bermaksud pulang ke rumahnya dan menjaga Darsi serta calon bayi yang sedang dikandung istrinya itu. Nanti Darto bisa beralasan kalau bosnya di proyek baru saja menghubungi dan menyatakan kalau dia sudah menyelesaikan tugas yang tertera di kontrak kerja.
Sekarang hanya tinggal menunggu sisa bayarannya saja ditransfer. Mayang benar-benar marah dan merasa sakit hati karena Darto membuangnya begitu saja. Padahal dia sudah melakukan berbagai cara agar pria itu tetap bertahan di sisinya. Tapi pada akhirnya dia harus mengakui kekalahan dari Darcy sang istri sah. "Awas saja kalian, tunggu pembalasanku," geram Mayang dengan mata berapi-api. Darto pun pulang kembali ke rumah dan bercerita kalau dia tidak perlu lagi kembali bekerja di IKN. Sekarang hanya tinggal menunggu sisa bayarannya saja ditransfer ke rekening. Darcy tentu saja sangat senang karena dia tidak harus sendirian lagi di rumah. Malam ini rencananya dia akan memasak makan malam yang spesial untuk Darto. Jadi meskipun hari sudah siang, Darcy memutuskan untuk pergi berbelanja bahan-bahannya di warung terdekat yang menjual sayur mayur. Ternyata gerak-gerik Darcy itu diintai oleh Mayang. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam. "Kamu Darcy, istrinya Mas Darto kan?" tegur Mayang yang muncul tiba-tiba di hadapan Darcy. Darcy mengerutkan dahi sambil menatap Mayang dari kepala hingga ujung kaki. Dia merasa sama sekali tidak mengenal wanita cantik itu. "Kamu siapa ya?" tanya Darcy dengan sikap yang waspada. "Perkenalkan, aku Mayang. Aku rekan kerja Mas Darto sewaktu ikut proyek di IKN." Mayang memperkenalkan diri. "Oh begitu," balas Darcy singkat. "Kamu sudah hamil berapa bulan?" tanya Mayang ramah sambil mencoba menyentuh perut Darcy. Secara refleks Darcy langsung menepiskan tangan Mayang itu dengan kasar. Akibatnya tas kecil tanpa resleting yang sedang dipegang Mayang itu terjatuh dan isinya berhamburan keluar. "Maaf ya, dilarang pegang perutku sembarangan. Sekarang sedang marak teror kuyang, jadi aku harus waspada," ujar Darcy dengan nada ketus. Mayang hanya diam saja. Dia mulai mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan, sementara orang-orang yang lewat jadi tertarik dengan kejadian itu dan menatapnya dengan curiga. Karena tidak ingin dituduh macam-macam, Mayang pun segera pergi meninggalkan Darcy tanpa mengucap sepatah kata pun. Darcy hanya menghela nafas lega sambil mengelus-ngelus perutnya sendiri. Dalam hatinya ia sempat curiga dengan kalung choker yang melilit di leher Mayang itu. Apalagi Mayang juga sangat cantik. Aneh sekali jika tiba-tiba dia menyapa Darcy sok kenal dan ingin menyentuh perutnya. Bisa saja kan kalau Mayang itu sebenarnya adalah penganut ilmu kuyang yang sedang mencari mangsa. Karena merasa di luar sangat berbahaya, Darcy pun ingin cepat-cepat kembali pulang ke rumah. Tapi baru saja dia hendak beranjak pergi, Darcy melihat sebuah kunci yang tergeletak di rerumputan. Persisnya di tempat barang-barang tadi tasnya Mayang tadi berserakan. Darcy segera memungut kunci itu dan membawanya. Rencananya dia akan menitipkan itu kepada Darto. Siapa tahu nanti Darto bisa mengembalikannya langsung ke tangan Mayang. Darto yang melihat Darcy sudah kembali ke rumah segera mematikan rokoknya. Memang dia bertekad tidak akan merokok di hadapan istrinya yang sedang hamil tua itu. "Aku tadi bertemu dengan temanmu sewaktu kerja di IKN, Mas. Namanya Mayang. Apa kamu memang mengenalnya?" tanya Darcy dengan wajah serius. Darto benar-benar sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Mayang sudah berani muncul di hadapan Darcy, istrinya. "Dia ada ngomong apa saja sama kamu, Darcy?" tanya Darto cemas. "Tidak ada ngomong yang macam-macam, Mas. Dia hanya memperkenalkan diri dan mencoba menyentuh perutku. Tapi aku tadi menepisnya dengan kasar karena aku memang tidak mengenalnya. Bisa saja kan kalau dia itu kuyang. Aku melihat lehernya ditutupi kalung. Mungkin untuk menutup bekas melingkar di lehernya sebagai ciri khas kuyang itu." Darcy bercerita panjang lebar. "Dia bukan kuyang, aku yakin itu." Darto kelepasan bicara. "Sepertinya kamu sangat mengenal Mayang, Mas. Memangnya kalian sedekat apa?" tanya Darcy dengan curiga. "Bukan begitu, Darcy. Aku kan pernah satu kerjaan dengan Mayang, jadi aku pernah melihat lehernya tanpa menggunakan apa-apa. Jelas tidak ada bekas melingkar di lehernya." Darcy hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia segera membawa barang belanjaannya ke dapur. Darcy sampai lupa dengan kunci yang dikantonginya. Padahal rencananya itu mau diserahkan ke Darto untuk dikembalikan kepada Mayang. Malamnya setelah makan malam bersama Darto, suaminya, Darcy merasakan perutnya tiba-tiba mulas. Air ketubannya juga pecah yang berarti akan segera melahirkan. Darto benar-benar panik dan segera keluar rumah untuk mencari bidan. Masalahnya jarak rumah sakit cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Jadi satu-satunya harapan adalah dengan membawa bidan untuk membantu Darcy melahirkan. Sayangnya malam ini
bidan yang biasanya memeriksa Darsi tidak ada di tempat. Tidak kehabisan akal, Darto pun pergi ke rumah Kai Jumri. Memang istri Kai Jumri yang bernama Nenek Kaya itu dikenal juga sebagai tukang urut dan dukun beranak yang bisa membantu wanita yang akan melahirkan. Untung saja Kai Jumri dan istrinya itu ada di rumah. Karena tidak suka membiarkan istrinya dibonceng oleh orang lain, Kai Jumri pun berinisiatif ikut mengantarkan istrinya itu ke rumah Darto. Darto segera melajukan kembali sepeda motornya kembali ke rumah. Dia akan lebih dulu sampai daripada Kai Jumri dan Nenek Kaya istrinya. Di rumah Darto dan Darsi, terlihat sosok kepala dengan jeroan menjuntai terbang di atap rumah. Sepertinya dia sudah mencium tanda-tanda melahirkan dari dalam rumah itu. Sialan, kuyang itu lagi. Darto menepiskan rasa takutnya dan menatap tajam ke arah kuyang yang terbang di atas atap rumahnya. Dia merasa harus melindungi istri dan calon anaknya dari kuyang jahat itu. Pergi sana. Tiba-tiba Kai Jumri muncul dan melemparkan sesuatu ke arah atap rumah. Seketika sosok kuyang itu melesat pergi dari sana. Sepertinya dia takut dengan benda yang dilemparkan Kai Jumri tadi. Tanpa banyak bicara, Darto pun membawa Nenek Kaya masuk ke dalam rumah, sementara Kai Jumri berjaga di luar untuk menghalau serangan kuyang. Dengan dibantu Nenek Kaya, Darsi pun akhirnya bisa melahirkan dengan selamat. Tapi sayangnya, malam masih panjang dan sosok kuyang masih mengincar Darsi dan bayinya yang baru saja lahir itu. Di luar, Kai Jumri fokus menatap ke atas. Tanpa ia sadari ternyata kuyang itu cukup pintar. Kuyang itu sekarang memilih lewat bawah kolong rumah. Sepertinya dia tidak akan pergi dari rumah itu sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Kai Jumri bisa merasakan adanya tanda-tanda makhluk lain di dekat situ, tapi dia berpikir mungkin kuyang itu sedang bersembunyi di balik pepohonan dan menunggu dirinya lengah baru kembali beraksi. Padahal sosok kuyang itu sudah berada di bawah kolong rumah. Malam ini menginap di sini saja, Nek. Kami takut, pinta Darsi. Baiklah kalau begitu, kami akan menjaga kalian di sini sampai pagi. Sekarang kami cuci dulu ari-ari bayimu ini. Setelah itu masukkan ke dalam wadah. Kalau ada kendi, masukkan saja ke sana. Besok pagi baru dikubur. Nenek Kaya memberi instruksi kepada Darto sambil menyerahkan baskom yang berisi ari-ari bayi. Darto pun segera menjalankan sesuai apa yang dikatakan oleh wanita tua itu. Di kamar mandinya yang terbuat dari kayu dengan susunan lantai papan yang agak renggang, Darto mulai membersihkan ari-ari bayinya yang baru lahir itu. Cep, cep, cep. Tiba-tiba saja dari bawah kolong kamar mandinya itu terdengar bunyi suara seseorang sedang mengecap. Bahkan terlihat sejulur lidah yang berusaha menyelinap di sela-sela papan. Untung saja Darto sudah mengusir rasa takutnya dan membuat persiapan. Saat melihat lidah itu keluar dari sela-sela papan, tiba-tiba saja Darto mengambil sesuatu dari saku celananya. Itu adalah duri landak. Tanpa pikir panjang, Darto segera menancapkan duri landak itu ke arah lidah yang menyembul keluar dari sela-sela papan itu. Terdengar suara erangan di bawah kolong kamar mandi itu, disertai lidah yang ditarik kembali. Sayangnya, duri landak yang ditusukkan Darto tidak bisa menancap di lidah makhluk yang diduga kuat adalah kuyang itu. Berani-beraninya kau mengincar ari-ari bayiku. Pergi sana, jangan ganggu kami. Aku akan mati-matian melawanmu untuk melindungi anak dan istriku, teriak Darto sambil membereskan ari-ari yang sudah dibersihkannya. Mendengar suara teriakan Darto itu, Kai Jumri pun segera berlari masuk ke dalam rumah. Sepertinya kuyang itu sudah tidak mau bersembunyi lagi. Mungkin pengaruh rasa lapar dan dahaga karena sangat ingin menyantap ari-ari berikut bayinya yang baru dilahirkan itu. Kai Jumri dan Nenek Kaya berlari ke arah kamar mandi untuk melihat apa yang terjadi. Sayangnya pintu rumah lupa ditutup oleh Kai Jumri, sehingga kuyang itu berhasil menyelinap masuk ke dalam. Sekarang kuyang itu terbang ke kamar tempat Darsi dan bayinya berada. Dengan kepalanya yang mengeluarkan bau busuk, kuyang itu menyundul pintu hingga tertutup. Dia lalu menggunakan mulut dan giginya untuk mengunci. Cairan berbau anyir dari organ-organ yang menjuntai menetes di lantai kamar. Sosok itu benar-benar sangat menyeramkan kalau dilihat dari dekat. Rambut panjangnya acak-acakan dan beberapa belatung terjatuh dari kepalanya yang busuk. Wajahnya pucat pasi dan mulai mengeriput. Organ-organnya juga sudah berbau busuk. Dia harus segera mendapatkan makanan untuk mengembalikan keawetan wajah dan juga organ-organnya itu.
Darsi berteriak ketakutan sambil memeluk bayinya yang baru lahir dengan erat. Dia tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan sosok Kuyang dari jarak dekat. Mendengar suara teriakan Darsi itu, Darto, Kai Jumri, dan juga Nenek Kaya segera berlari menuju kamar. Sayangnya pintu kamar itu sudah terkunci dari dalam. Darto pun berusaha mati-matian untuk mendobrak pintu itu. "Siapa kamu? Mengapa kamu menggangguku?" tanya Darsi walaupun dia sudah tahu kalau makhluk yang ada di hadapannya itu adalah sosok Kuyang. Kuyang itu mengibaskan rambutnya yang menutupi sebagian wajah yang pucat mengeriput. Sekarang wajahnya bisa terlihat jelas oleh Darsi. "Mayang, ternyata kamu Kuyang." Darsi langsung mengenali wajah dengan kepala dan jeroan yang menjuntai itu. Walaupun terlihat lebih tua, tapi Darsi yakin kalau itu adalah Mayang. "Aku ini memang Kuyang, dan aku adalah wanita selingkuhan suamimu. Itulah alasan mengapa aku mengincarmu. Malam ini kalian berdua harus mati agar Darto bisa menjadi milikku seutuhnya." Mayang berkata dengan wajah bengis. Sepertinya dia sudah tidak peduli lagi identitasnya diketahui oleh Darsi. Meskipun takut, Darsi mencoba mengumpulkan keberaniannya. Untung saja dia sedang membawa kantong pemberian dari Kai Jumri. Sambil terus menggendong bayinya, Darsi berusaha mengeluarkan benda apa saja dari dalam kantong itu. Mayang alias Kuyang itu bersiap untuk menyerang Darsi. Darsi pun segera melemparkan bawang merah dan bawang putih ke arah wajah Mayang. "Perih!" bagi Kuyang itu. Darsi sepertinya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun mengambil duri landak dan mencoba menusuk jeroan yang menggantung di bawah kepala Kuyang itu. Darah berceceran di lantai dan baunya sangat busuk. Sekali lagi terdengar jerit kesakitan dari mulut Kuyang itu. Dia terbang ke atas langit-langit rumah tanpa plafon. Brak! Terdengar suara keras pintu didobrak seiring jebolnya atap rumah akibat dorongan kuat dari Kuyang. Sayangnya Darto dan yang lainnya terlambat mendobrak pintu itu. Sosok Kuyang yang ternyata adalah Mayang itu sudah pergi dari sana lewat atap yang kini sudah berlubang. "Kuyang itu Mayang, Mas. Katanya dia selingkuhanmu. Bagaimana ini, Mas?" Darsi berbicara dengan tubuh yang gemetar. "Kurang ajar. Berani sekali dia mengganggu istri dan anakku. Kalau kamu kenal dengan Kuyang itu, berarti kamu tahu di mana tempat tinggalnya. Kita harus segera ke sana dan menemukan di mana dia menyembunyikan tubuhnya," ujar Kai Jumri. "Aku tahu di mana rumahnya, Kai. Ayo, kita ke sana dan mengakhiri teror Kuyang ini," jawab Darto dengan bersemangat. "Kalau begitu, aku di sini saja untuk menjaga anak dan istrimu," ujar Nenek Kaya. "Tunggu, Mas. Tadi sewaktu aku bertemu dengan Mayang, dia menjatuhkan sebuah kunci. Mungkin ini bisa berguna." Darsi pun cepat-cepat menyerahkan kunci yang dimaksud ke tangan Darto. Darto pun membonceng Kiai Jumri pergi ke rumah Mayang. Memang di belakang rumah itu ada kebun yang sudah dipagari sekelilingnya. Anehnya belum ada tanda-tanda Kuyang Mayang kembali ke sekitar rumahnya itu. Mungkin dia kalah cepat dengan Darto dan Kai Jumri yang mengendarai sepeda motor. Tubuhnya tidak mungkin disembunyikan di dalam rumah. Pasti ada di belakang rumah. Tepatnya di dalam kebun berpagar itu. Aku bisa merasakan ada yang aneh di sana. Kai Jumri menunjuk ke arah kebun yang dikelilingi pagar. Darto pun segera mengajak Kai Jumri ke sana. Sayangnya pintu menuju kebun itu terkunci dengan gembok. Untung saja Darto teringat kunci yang diberikan oleh Darsi istrinya. Setelah dicoba ternyata cocok. Dengan berbekal senter dari ponselnya, Darto pun menyoroti bagian dalam kebun itu. Ternyata memang benar, di dalam kebun itu tepatnya di bawah pohon nangka, teronggok sesosok tubuh tanpa kepala dengan luka membusuk di lehernya. Di salah satu tangannya menggenggam kunci yang sama dengan yang tadi dipakai Darto untuk membuka pintu pagar kebun belakang itu. Rupanya setelah menghilangkan kuncinya, Mayang menggunakan kunci serep agar tetap bisa beraksi menjadi Kuyang. "Apa yang sekarang kita akan lakukan, Kai? Kali ini kita sudah menemukan tubuh Kuyang ini. Cepat taruh apa saja yang tajam ke lehernya agar kepalanya tidak bisa kembali," perintah Kai Jumri. Darto pun mulai mencari apa saja yang tajam di sekitar situ, dari ranting pohon sampai duri dari pohon jeruk. Dia lalu menaruh semua itu ke leher tanpa kepala. "Sekarang apalagi yang harus kita lakukan, Kai? Apa kita bakar saja tubuhnya agar selamanya Kuyang itu tidak bisa kembali ke tubuhnya?" Darto terlihat bersemangat. Dia tidak peduli meskipun pernah menjadikan Mayang alias Kuyang itu sebagai wanita selingkuhan. "Jangan lakukan itu, sama saja dengan kita membunuh.
Biar bagaimanapun Kuyang itu aslinya adalah manusia. Usaha kita hanya cukup sampai di sini. Biarkan dia tidak bisa kembali ke raganya. Nanti juga dia akan mati pelan-pelan jika tidak bisa mendapatkan mangsa. Yang penting, bukan tangan kita sendiri yang menghabisinya. Kai Jumri memberi nasihat dan mengajak Darto segera pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Darto dan Kai Jumri pergi, Kuyang itu kembali ke raganya. Tapi sayangnya dia tidak bisa menyatukan kembali kepala dan raganya. Itu karena banyak benda-benda tajam yang bisa melukai jeroannya. Keparat, awas saja kalian, teriak Kuyang itu penuh amarah sambil melesat pergi entah kemana. Setelah kejadian malam itu, suasana kota Samarinda kembali damai. Tidak ada lagi teror Kuyang yang mencekam. Darto juga sudah meminta maaf kepada Darsi atas kesalahannya telah berselingkuh dengan Mayang. Demi anak mereka yang baru lahir, Darsi pun mau maafkan dan memberikan kesempatan untuk Darto memperbaiki kesalahannya. Di sebuah kampung di hulu sungai Mahakam, seorang wanita cantik sedang berhias di depan cermin. Ada garis melingkar di lehernya seperti bekas luka. Wanita itu membalurkan foundation ke sekeliling lehernya. Dengan kekuatan make up yang semakin canggih, bekas melingkar itu pun tertutupi dengan sempurna. Untung saja ibuku datang dari kampung dan mengamankan ragaku yang penuh benda tajam itu. Kalau tidak, aku akan mati gara-gara tidak bisa kembali ke ragaku. Wanita itu ngedumel sambil memasang kalung choker ke lehernya. Itu untuk jaga-jaga kalau make upnya luntur dan bekas luka melingkar di lehernya itu jadi kelihatan. Apa kamu sudah selesai, Mayang? Ayo, ikut aku membantu persalinan di kampung sebelah. Malam ini kita akan pesta ari-ari bayi sampai kenyang. Wanita yang dipanggil ibu oleh Mayang itu memperbaiki selendang yang melilit di lehernya. Sekarang dia dan Mayang akan fokus mencari mangsa di kampung-kampung kecil saja. Kota ramai seperti Samarinda memang tidak cocok untuk mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.